mohon maaf kepada teman-teman Nasrani, orang Kristen, kita buat ini bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan agama Kristen, tidak. Ini hanya edukasi kepada teman-teman kaum muslimin agar mereka mengetahui, tidak tersesat seperti saya. Di kitab Markus, dan pada jam 3 berserulah Yesus kepada Tuhan ini, Eli, Eli, lama sabaktani. Nah, jikalau memang betul-betul Yesus itu adalah Tuhan, mengapa dia berseru kepada Tuhan yang lain? Ya Allahku. Dia memanggil Allah di sini. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang artinya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan yang lain. Nah, jika memang dia Tuhan, mengapa dia minta pertolongan kepada Tuhan yang lain? Banyak mendapat hal-hal yang sangat membuat saya ragu akan agama Kristen, sehingga saya menyimpulkan dari hasil belajar saya selama setahun, saya menyimpulkan ada 5 hal. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang 5 hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Bismillah. Saya ingin meluruskan tanggapan teman-teman perihal atas keraguan mereka tentang agama saya sebelumnya, bahwa saya beragama Kristen atau mereka ragu kalau saya seorang mu'alaf. Nah, yang saya akan jelaskan di sini, yang pertama, biar teman-teman tahu tempat tanggal lahir saya, dan saya akan jelaskan semuanya nanti. Saya lahir di desa Bate Gencu pada tanggal 31 Juli 1983. Rumah saya persis setelah gereja, salah satu rumah, kemudian rumah saya. Itu tempat tinggal saya, Desa Bate Gencu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Yang pertama. Yang kedua, seorang Kristen itu dia disebut Kristen apabila memiliki legalitas. Yang pertama adalah surat baptisan, dan saya punya itu. Surat baptisan, saya punya surat baptisan. Yang kedua, surat peneguhan sidi. Untuk saya Kristen Protestan. Saya Kristen Protestan, jadi saya punya legalitas yang namanya itu surat peneguhan sidi. Dan saya diteguhkan sidi itu pada tahun 2018 oleh pendeta Irma Posende. Itu pendeta dari Selancai, kemudian pindah ke Bate Gencu. Itu yang kedua. Yang ketiga, legalitas saya sebagai Kristen, saya dinikahkan secara gereja di Desa Peleru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Dan itu yang teguhkan nikah saya adalah pendeta Imran Pombu yang pernah debat dengan saya tuh orangnya. Pendeta Imran Pombu. Itu yang ketiga. Yang kemudian yang selanjutnya, saya sekolah di sekolah menengah kejuruan Bala Keselamatan Palu. Itu sekolah Kristen itu yang ada di Jalan yang ada di Palu. Itu sekolah saya, sekolah menengah kejuruan Bala Keselamatan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, silakan ditanyakan kepada dua desa ini. Yang pertama Desa Bate Gencu, kemudian yang kedua Desa Peleru. Desa Bate Gencu itu terletak di Kabupaten Poso, Kecamatan Lage. Silakan ditanyakan nama Jamie Mama, anaknya Papa John, itu pasti kenal tuh. Seluruh orang Kecamatan Lage, tidak ada yang tidak kenal bapak saya, itu pasti. Saya pastikan tuh. Tidak ada yang tidak kenal bapak saya, karena bapak saya dulu seorang pengusaha, kemudian berlanjut menjadi penjual ikan. Pasti kenal tuh. Yang kedua, di Desa Peleru itu pasti dikenal tuh nama saya, karena saya pernah dicalonkan jadi ketua pemuda, tapi saya menolak. Karena mertua saya orang terkenal di sana. Mertua saya ketua bapak, kemudian mertua saya yang perempuan adalah bendahara, yang kemudian istri saya adalah bendahara pemuda. Silakan tanya tuh. Namanya kalau di Peleru itu namanya Papa Vera. Intalemba Sadoro, itu semua orang pasti tahu tuh. Dengan mertua saya, kemudian ibu saya. Nah, ini untuk menjawab keraguan teman-teman perihal kekristenan saya, atau apakah saya ini betul-betul mualaf atau bukan. Ceritakan secara detail pertemuan antum dengan para pendeta, apa saja yang didiskusikan. Baik, saya akan sedikit memberikan penjelasan. Tentunya mengapa saya pindah atau meninggalkan agama Kristen bukan tanpa alasan. Tentunya pasti saya punya alasan mengapa saya meninggalkan agama Kristen.
Gitu. Jadi seharusnya yang ditanya itu, kenapa kamu berubah? Kamu bukan bertanya kamu kok sudah berubah, mengapa kamu berubah? Nah, itu ya seharusnya yang menjadi pertanyaan. Nah, makanya saya jawab sekarang, kenapa saya meninggalkan agama Kristen? Setelah saya belajar kurang lebih setahun dalam mempelajari Alkitab, saya mendapat banyak kejanggalan-kejanggalan ayat, banyak mendapat hal-hal yang sangat membuat saya ragu akan agama Kristen, sehingga saya menyimpulkan dari hasil belajar saya selama setahun, saya menyimpulkan ada 5 hal. Yang 5 hal ini adalah, yang pertama, Yesus itu bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, Alkitab itu tidak valid. Artinya sebagian besar daripada Alkitab itu adalah buatan tangan manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Nanti akan saya jabarkan satu persatu. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang orang Kristen kerjakan, yang kita kerjakan. Maksudnya yang saya kerjakan saat itu. Yang keempat, bahwa kita ini saat itu, maksudnya saya, orang Kristen itu tidak mengikuti bukan umat dari Yesus. Itu yang keempat. Jadi umat Kristen itu bukan umatnya Yesus. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Nah, ini yang perlu dipahami. Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus, tapi agama yang dibuat oleh Paulus. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang 5 hal ini. Yang pertama, saya punya dalil. Jadi ketika kita berbicara perihal sesuatu hal, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, tentu ada alasan. Alasan itu saya dikuatkan oleh dalil. Dalil itu saya tidak ambil dari Al-Quran, tetapi saya ambil dari Alkitab itu sendiri ketika saya belajar selama kurang lebih setahun. Apa dalilnya sehingga saya berani mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Itu terdapat pada mana Alkitab ya? Biar lebih enak. Biar lebih enak. Jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman dalilnya. Ya, maaf ya. Jadi mohon maaf kepada teman-teman Nasrani, orang Kristen. Kita buat ini bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan agama Kristen, tidak. Ini hanya edukasi kepada teman-teman kaum muslimin agar mereka mengetahui, tidak tersesat seperti saya. Jadi di kitab Matius 12 ayat 18, ini saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa ini bukan bahasa saya. Ini bukan bahasa saya. Ini jelas sangat tertulis di sini, Yesus hamba Tuhan. Ini sangat jelas nih, bisa di zoom. Ini nih. Ini jelas-jelas tertulis Yesus hamba Tuhan. Sehingga pada ayat 18 dijelaskan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Ini kata Tuhan ini. Yesus itu hamba, bukan Tuhan. Ini kata Tuhan ini. Dan ini terdapat pada kitab Injil. Injil Matius ini. Ini kitab Injil Matius. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Bukan saya yang katakan Yesus bukan Tuhan, tetapi Alkitab ini sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini Alkitab yang mengatakan. Sehingga perdebatan saya dengan pendeta YH Kaluti saat itu, saya hampir dipukul tuh sama seorang orang tua. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia marah. Jadi saya katakan, saya tidak pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan. Kebetulan saya membaca di Alkitab ketika saya belajar. Makanya saya katakan Yesus hamba Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah ketika Yesus dibaptis. Nah, ketika Yesus dibaptis itu, keluarlah burung menyerupai burung merpati, dan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kata Allah. Nah, ketika kata inilah anakku ini, tentunya kalau dia anak tidak mungkin bapak. Saya berikan contoh, logika sederhana. Ketika disebut dia presiden, atau Soeharto misalnya, Tommy itu tidak bisa disebut presiden. Dia tetap disebut anak. Yang artinya ketika Tuhan menyebut dia anak atau hamba, tidak bisa seorang hamba itu menjadi Tuhan atau seorang anak itu menjadi Tuhan. Seperti itu logika sederhananya. Ketika Tommy disebut anak Soeharto, anak presiden, tidak bisa lah Tommy kemudian diangkat menjadi seorang presiden. Nanti menyalahi bapaknya tuh. Nah itu logikanya. Sehingga saya katakan kepada pendeta, Pak Pendeta, tidak bisa, tidak ada yang namanya aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ini jelas ayatnya, tidak bisa ditafsir, serampangan atau lebih. Ini sudah jelas Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi. 2 ayat. Ini ayat 2 ayat. Kemudian ada lagi ayat yang selanjutnya, Matius 3 ayat 17. Jadi Matius 3 ayat 17 itu mengatakan,
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak artinya dia bisa jadi hamba yang diutus oleh Tuhannya. Itu yang pertama ayatnya. Yang kedua, di kitab Markus. Di kitab Markus, dan pada jam 3 berserulah Yesus kepada Tuhan ini, Eli, Eli, lama sabaktani. Nah, jikalau memang betul-betul Yesus itu adalah Tuhan, mengapa dia berseru kepada Tuhan yang lain? Ya Allahku. Dia memanggil Allah di sini. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang artinya, dia meminta pertolongan kepada Tuhan yang lain. Nah, jika memang dia Tuhan, mengapa dia minta pertolongan kepada Tuhan yang lain? Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma. Menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Ini alasannya mengapa saya dengan lantang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dengan 3 dasar ini. Sebetulnya banyak ayat-ayat, bahkan ratusan ayat, kalau kita mau paparkan dalam Alkitab ini, kita mau tunjukkan semuanya dalam Alkitab ini, banyak ayat, ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi yang saya ambil di sini cukup 3 ayat ini yang betul-betul menunjukkan bahwa benar Yesus itu bukan Tuhan. Itu kesimpulan saya yang pertama. Kemudian kesimpulan saya yang kedua, Alkitab itu tidak valid. Artinya sebagian besar itu tulisan manusia. Saya tunjukkan kepada teman-teman di sini. Ini kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu yang disebut kelima kitab Musa. Kelima kitab Musa itu kitab Taurat, kelima kitab Musa. Kemudian di sini ada kitab Mazmur. Ini kitab Daud ini, kitab Mazmur Daud. Ini kitab Mazmur Daud. Nah, kemudian Injil. Nah, Injil itu ada 4 kitab. Di Injil itu ada 4 kitab. Ini. Kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kitab Injil. Nah, yang selebihnya apa? Yang selebihnya itu adalah surat. Ini. Surat Paulus, dan surat Paulus. Bisa kita lihat pada judul di sini ini. Bisa kita lihat pada judul di sini. Nah, ini bukan firman Tuhan. Kalau surat Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, ini bukan firman Tuhan. Artinya, ini surat menyurat. Nah, kalau kita dalam Islam mengatakan ini adalah hadis. Gitu. Itu pun hadisnya hadis mungkar. Seperti itu. Hadis mungkar itu tahu nggak? Hadis itu ada 3. Hadis mutawatir, kemudian hadis ahad, kemudian hadis mungkar. Hadis ahad terbagi 3 lagi. Sahih, hasan, doif. Nah, kalau dalam kita umat Islam itu ini disebut kitab hadis, tapi hadis mungkar. Tidak bisa dipakai ini. Ini dibuang. Kalau kita di Islam ini dibuang, tidak dipakai sama sekali. Nah, itu yang ketiga alasan saya. Mengapa saya meninggalkan agama Islam, dan itu perdebatan saya dengan pendeta. Sehingga pendeta tidak mampu menunjukkan kepada saya dalil yang bisa membenarkan bahwa Alkitab ini adalah asli. Ini firman Tuhan. Tidak bisa mereka tunjukkan bahwa ini adalah kitab asli atau tulisan wahyu dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab ini dibuat 60 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Bisa dicek itu, bisa dicek. Silakan ditanyakan kepada pendeta-pendeta, kapan kitab ini dibuat. Kitab Injil ini ditulis 60 tahun loh. Setelah Yesus terangkat. Setelah Yesus terangkat ke langit, maka dibuatlah Alkitab ini. Makanya tidak bisa dijamin. Kenapa tidak bisa dijamin keabsahannya, tidak bisa dijamin keasliannya, bahwa ini firman Tuhan? Karena ini hanya dikarang oleh manusia. Beda seperti Al-Quran. Ini akan ada bedah khususnya nanti ini. Ini kita tidak bisa bedah sekarang. Nah, karena ini sangat panjang kalau kita bedah ini. Antara Al-Quran sama Alkitab. Nah, ini 60 tahun loh. Setelah Yesus terangkat ke surga, ke langit, baru ini dibuat ini. Kemudian ada bukti yang paling konkret. Ada bukti yang paling konkret. Teman-teman pasti tahu. Teman-teman orang Kristen pasti tahu. Itu kisah di Bukit Golgota. Ini dulu saya perdebatkan sangat dengan pendeta. Saya sampaikan kepada pendeta seperti ini. Pak Pendeta, kenapa saya berani katakan ini Alkitab ini tidak asli atau hanya buatan tangan? Yang pertama, ini bukan wahyu dari Tuhan karena hanya surat menyurat yang dilakukan oleh Paulus. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu, ada kisah di Bukit Golgota itu, Yesus itu berjarak kurang lebih 150 meter atau kurang lebih 100 meter dari murid-muridnya yang ada di bawah kaki gunung Golgota. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, yang jadi pertanyaan saya, ketika Yesus mati, tidak ada satu manusia pun yang ada di situ. Semua tentara sudah pada mati. Sehingga Yesus berseru kepada Allah,
"Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang saya jadi pertanyaan kepada pendeta saat itu, siapa yang menyaksikan kematian Yesus saat itu? Kemudian menuliskan dalam kitab bahwa Yesus berkata seperti itu. Siapa yang menjadi saksi? Tidak ada yang menjadi saksi. Bahkan Yesus tidak pernah bercerita kepada muridnya bahwa saya mengucapkan kalimat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di Taman Getsemani. Ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa jauh dari murid-muridnya. Murid-muridnya ditinggalkan dalam keadaan tertidur lelap. Nah, Yesus maju berdoa, dan dia berdoa kepada Bapakku, "Ya Allah, ya Tuhanku, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi." Yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang mendengarkan Yesus berdoa di mana murid-muridnya sedang tertidur? Dan siapa saksi dari tulisan tersebut? Tidak ada yang bisa menyaksikan. Nah, sehingga saya sampaikan bahwa ini kitab hanya dikarang. Hanya menceritakan tentang kejadian bagaimana perjalanan hidupnya Yesus, bukan firman Tuhan. Nah, itu pun mereka lakukan, mereka buat ini, itu pun mereka tidak kerjakan. Ya, ini yang kedua ini yang saya katakan bahwa Alkitab ini palsu. Ini buatan tangan manusia. Yang ketiga, perdebatan saya dengan para pendeta itu membahas yang ketiga adalah perihal tidak ada satupun di dalam Alkitab itu perintah Tuhan yang orang Kristen kerjakan. Tidak ada satupun. Nah, makanya saya sampaikan di sini. Karena kenapa? Kita mulai bahas dari sunat. Ini sunat ini perintahnya wajib bagi orang Kristen. Karena kenapa? Di kitab Kejadian 17 ayat 13 jelas dikatakan di situ. Setiap laki-laki, Kejadian 17 ayat 14. Setiap laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka akan dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ini kata Allah. Nah, kemudian pendeta saat itu menyangka kepada saya. Jadi katanya begini. Kata pendeta, kedatangan Yesus itu adalah memperbarui perjanjian lama. Jadi khitan ini tidak berlaku. Saya bilang sama pendeta begini. Pak Pendeta keliru. Pak Pendeta keliru jika mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk memperbaharui kitab lama. Oh, salah. Mari kita baca kitab Matius 5 ayat 17. Silakan teman-teman buka. Jadi kita buka Matius 5 ayat 17. Ini. Jadi dalam kitab Matius 5 kata Yesus, ini kata Yesus ini. Jadi bukan kata saya. Kata Yesus di sini, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Lanjutannya pada ayat 18. "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi." Nah, ini yang harus kita garis bawahi bersama. Sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu iota dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan, tetapi digenapi. Nah, mari kita kembali ke ayat sunat tadi itu. Di kitab Kejadian 17 ayat 14 itu adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini kata Yesus tidak akan pernah hilang itu sampai hari kiamat. Nah, karena itu perjanjian Allah dengan Abraham sampai turun-temurun. Itu kata Abraham, kata Allah kepada Abraham. Sehingga Yesus menguatkan pada ayat ini bahwa hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan, tetapi akan digenapi. Pada ayat yang kedua, Matius 5, lanjutannya, Matius 5 pada ayat yang ke-19. Ini hati-hati loh. Ini hati-hati umat Kristen. Ini mungkin pendeta tidak pernah bacakan kepada kalian ini. Karena siapa yang meniadakan hukum Taurat, nah ini kata Alkitab ini, bukan kata saya ya. Ini sekali lagi ini bukan kata saya, ini kata Alkitab. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil, ya, dan mengajarkannya kepada orang lain, ini kata Alkitab, ia akan menduduki tempat paling rendah di surga. Artinya neraka. Di sini. Nah, orang yang meniadakan hukum Taurat artinya itu orang yang akan menduduki neraka. Ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi, kitab Taurat ini bukan berarti kedatangan Yesus untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi kedatangan Yesus itu untuk menggenapi hukum Taurat. Makanya Yesus disunat. Yesus disunat pada umur 8 hari. Ada ayatnya. Jadi ayatnya Lukas 2 ayat 21. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ini dalilnya. Kalau seandainya Yesus menentang hukum Taurat atau memperbaharui hukum Taurat, seharusnya Yesus tidak boleh disunat. Dia perbaharui itu.
sunat itu, tidak boleh disunat lagi karena saya datang untuk memperbaharui. Disunatlah hati atau jenggotnya atau rambutnya yang disunat. Seperti kata pendeta, oh katanya begini, kita itu disunat, kata pendeta ini, yang disunat itu hati. Kita berkelakuan baik, apa? Tidak bisa. Ini jelas loh perintahnya, tidak bisa ditafsir lain karena jelas di sini kata Allah di dalam Alkitab ini dikerat kulit khatannya. Berarti dipotong tuh ujungnya. Itu dalilnya. Sehingga teman-teman keliru ketika teman-teman mengatakan, oh bahwa ini harus disunat adalah hati. Tapi dalil daripada Alkitab itu adalah bahwa yang dikerat itu kulit khatan, bukan hati. Ini perihal ibadah ya. Jadi orang Kristen itu yang pertama tadi yang saya sampaikan tadi, mereka itu tidak mau disunat. Ini perintah Tuhan loh. Makanya saya sampaikan itu ada dalam Alkitab. Jadi yang saya sampaikan ini tidak ada satupun perintah Tuhan dalam Alkitab yang mereka kerjakan. Yang kedua, ibadah pada hari Minggu. Yang pertama tadi sunat, yang kedua ibadah pada hari Minggu. Di dalam Alkitab, jadi kita ini berbicara pakai Alkitab biar nanti saya tidak dibuat seolah-olah saya mengada-ngada. Kitab Keluaran 20 ayat 8. Kitab Keluaran 20 ayat 8. Ini biar enak nih. Kitab Keluaran 20 ayat 8. Kitab Keluaran 20 ayat 8, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari Sabat ini adalah hari ibadahnya umat Kristiani ini seharusnya. Menurut Alkitab. Jika mereka adalah pengikut Yesus. Karena dikatakan di situ, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Seluruh pendeta dunia sepakat hari Sabat itu adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Makanya ketika saya tanyakan sama pendeta, Pak Pendeta, kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Bukan pada hari Sabtu. Oh, kita ambil hari libur. Ya, kita ambil hari libur. Nah, itu sudah keputusan gereja, keputusan dunia. Oh, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa kita beribadah itu atas keputusan manusia. Itu salah. Saya bilang, ibadah itu sesuai dengan anjuran Alkitab. Kalau kita mau fair, kalau kita mau ikut betul-betul ajaran Yesus. Dan apa yang Yesus perintahkan, itu yang kita ikuti. Sebegitu seharusnya. Bukan, oh karena ini keputusan pendeta, keputusan gereja, itu yang harus kita ikuti. Salah. Nah, ini kekeliruan yang harus diluruskan oleh pendeta seharusnya. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perihal makan babi. Ini yang paling rawan ini. Ini dulu sampai saya berkelahi dengan mertua saya ini. Perihal membahas perihal babi ini. Mari kita buka Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah, tapi tidak memang biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang ini jangan kamu makan dan jangan kamu terkena bangkainya. Masya Allah. Jangankan dimakan, terkena bangkainya saja tidak boleh. Ini kata Allah loh. Ini kata Allah. Babi itu. Sehingga babi itu pada zaman dahulu tidak dikonsumsi oleh manusia. Ini fakta, ini bukti. Mari kita lihat pada waktu Yesus mengusir roh jahat. Babi itu tidak dikonsumsi oleh orang-orang yang terdahulu, termasuk Yesus. Nah, buktinya apa? Kita lihat di Markus 5 ayat 12. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Nah, kemudian ayat selanjutnya pada ayat yang ke-13, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu yang kira-kira 2.000 jumlahnya. Kurang lebih 2.000 jumlah babi itu. Jadi roh jahat ini diusir tuh sama Yesus, dilempar ke babi. Dan ini ada benang lurusnya nanti sampai kepada Nabi Muhammad. Ini ada benang lurusnya. Nah, mengapa sampai saya masuk Islam? Ada benang lurusnya di sini nanti. Nah, di sini sudah jelas-jelas dikatakan bahwa setan itu diusir ke babi. Artinya, zaman dahulu itu babi tidak dimakan. Kalau seandainya dimakan babi, Yesus tentu mengusir setan ke sapi, mengusir setan ke kambing, mengusir setan ke domba atau ke ayam. Tapi tidak. Karena memang babi ini makanan yang tidak dikonsumsi saat itu, sehingga diusir ke babi. Yang keempat adalah perihal perayaan Natal. Jadi saya sampaikan kepada pendeta, tolong Pak Pendeta, tunjukkan kepada saya satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Karena Desember ini, tanggal 25 Desember ini adalah merupakan hari raya besarnya kita. Ya, hari raya besarnya orang Kristen. Terus di mana dalilnya, di mana ayatnya yang memerintahkan kita harus merayakan perayaan ini. Dan sekali lagi ini kata mereka adalah sebuah keputusan gereja.
sebuah keputusan sinode. Nah, yang akhirnya disimpulkan menjadi sebuah firman, sebuah acara ibadah. Padahal tidak boleh seperti itu. Karena ibadah ini tidak boleh atas dasar keinginan manusia, atas dasar suatu rumusan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi ibadah itu adalah atas dasar perintah Tuhan, kemudian dicontohkan oleh para nabi. Seperti itu ibadah. Dalam Islam seperti itu. Nah, Islam itu ibadahnya apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dicontohkan oleh Rasulnya. Seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima perihal Paskah. Paskah ini sangat saya tentang dulu. Sangat saya. Saya orang satu-satunya yang menentang perihal Paskah. Jadi Paskah ini yang dilakukan oleh para pendeta adalah minum anggur, motong babi, potong anjing. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi Isa adalah memotong domba. Dalilnya ada. Kitab Markus 14 ayat 12. Kita buka dalilnya. Markus 14 ayat yang ke-12. Oke. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau menghendaki kami untuk mempersiapkan jamuan Paskah bagimu?" Apa yang dipotong pada perayaan Paskah? Domba. Bukan sapi, bukan kerbau, bukan ayam, bukan babi, apalagi anjing. Bukan. Nah, ini yang diperintahkan oleh Yesus, yang dicontohkan oleh Yesus adalah memotong domba. Tetapi hari ini yang dilakukan oleh orang-orang Kristen adalah memotong babi, memotong anjing, dan minum minuman keras. Padahal minuman keras jelas loh ayatnya dalam Alkitab itu. Celakalah mereka yang jago dalam mencampur minuman keras. Ayatnya jelas. Kitab Yesaya 5 ayat 20 ayat 22. Jadi mereka melakukan perayaan Paskah itu minum minuman keras. Padahal Alkitab sendiri melarangnya loh. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ini kata Alkitab. Celaka mereka yang jago minum dan juara dalam minum minuman keras. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Makanya dulu saya sangat protes kepada pendeta. Kok bisa-bisanya kita minum anggur kolesom? Nah, katanya, dulu, kata pendeta ini, dulu kan mereka minum anggur. Saya bilang, iya betul mereka minum anggur. Tetapi anggur yang mereka minum saat dahulu itu sari anggur. Bukan anggur kolesom. Bukan anggur yang difermentasi menjadi alkohol, kemudian menjadi minuman keras, dan memang bukan. Anggur sari anggur zaman dahulu itu yang dikonsumsi oleh Nabi Isa itu, sekalipun diminum satu jerigen tidak akan mabuk karena manis. Beda dengan anggur saat ini. Anggur saat ini adalah anggur kolesom yang sudah diproses menjadi alkohol, dan itu memang bukan. Nah, ini dulu yang saya protes kepada para pendeta. Yang menjadi pokok perdebatan saya dengan pendeta, saya sampaikan kepada pendeta bahwa kita ini bukan umatnya Yesus. Iya, kita ini bukan umatnya Yesus. Dan kita ini tidak akan diselamatkan oleh Yesus, itu pasti. Tidak akan diselamatkan. Saya punya dalil kok. Saya sampaikan kepada pendeta. Apa dalilmu? Yang satu, saya minta kepada Pak Pendeta, tunjukkan ke saya satu ayat bahwa Yesus itu beragama Kristen. Bahwa dia menyatakan dalam Alkitab atau kisah-kisah apapun yang mengatakan bahwa Yesus itu beragama Kristen. Pertama. Kemudian yang kedua, tolong tunjukkan ke saya satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah membangun gereja atau Yesus pernah masuk ke gereja. Itu. Pasti tidak akan ada kita dapatkan ayatnya. Karena Yesus bukan beragama Kristen. Dan Yesus memang bukan agama Kristen. Siapa agama Kristen? Nanti sebentar saya jelaskan. Saya sampaikan kepada pendeta, kita ini adalah pengikut Paulus. Pengikut Yesus itu bukan kita. Dan yang akan diselamatkan oleh Yesus itu bukan kita. Hanya orang Israel, hanya Bani Israel. Karena jelas kata Yesus, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Itu kata Yesus. Iya. Di Matius 15 ayat yang ke-24. Matius 15 ayat yang ke-24, aku diutus kata Yesus hanya untuk domba dari Bani Israel. Itu kata Yesus. Yang kedua, Roh Kudus melarang Injil itu masuk ke Asia. Ini melarang loh. Roh Kudus melarang masuk ke Asia. Kita buka. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia.
Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Pendeta, Indonesia ini kan masuk Asia ini. Jadi ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Nah, ini juga salah satu dalil yang mengatakan bahwa Injil ini bukan Injil asli. Karena Roh Kudus melarang tuh. Melarang Injil ini masuk ke Asia. Berarti ini bukan Injil, ini karangan manusia. Karena Roh Kudus melarang loh. Mana lebih hebat? Roh Kudus atau pendeta? Ini Roh Kudus melarang. Lanjut lagi, kata Yesus. Ini tadi Roh Kudus yang mencegah. Ini Roh Kudus yang mencegah. Pada ayat yang ke-7. Kita baca pada ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah Roh Kudus tidak mengizinkan, Roh Yesus pun tidak mengizinkan ini. Tidak mengizinkan Injil ini masuk ke Asia. Yang artinya, Pak Pendeta, ini Injil bukan Injil asli. Berarti Injil ini tidak pernah masuk. Injil aslinya ini tidak pernah masuk ke Indonesia, ke Asia. Nah, ini dipertanyakan, ini apa? Kalau benar kata Alkitab bahwa Injil tidak masuk ke Asia, dilarang oleh Roh Kudus dan Yesus, lalu ini apa? Makanya benar tadi saya sampaikan di awal, Alkitab ini diragukan keasliannya. Karena dalil-dalil ini sudah yang saya sampaikan kepada Pak Pendeta. Inilah 4. Yang keempat ini ya, ini yang keempat. Saya jelaskan bahwa kita ini bukan pengikutnya Yesus. Jadi jelas ayatnya. Jadi mengapa saya sampaikan kepada pendeta bahwa kita ini bukan umatnya Yesus? Karena dalilnya jelas. Kata Yesus, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Yang kedua, bahkan murid-muridnya ketika mau mendakwakan Injil itu, kata Yesus itu dipesan kepada murid-muridnya, jangan kamu menyeberang, jangan kamu menyampaikan berita ini kecuali hanya kepada orang-orang Bani Israel. Kemudian dikuatkan lagi Roh Kudus dan Roh Yesus melarang Injil itu masuk ke Asia. Indonesia tentunya masuk Asia. Nah, sehingga saya sampaikan kepada pendeta, berarti Injil ini palsu dong, Pak Pendeta. Nah, Injil yang aslinya mana? Ya harus cari di Israel. Di situ cari tuh Injil asli. Itu pun kalau masih ada. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, yang menjadi perdebatan saya dengan Pak Pendeta. Sehingga saya bilang, Pak Pendeta, seperti ini. Siapa sebetulnya agama Kristen? Siapa sebetulnya agama Kristen yang kita anut saat ini? Dan Nabi kita siapa? Siapa yang kita ikuti? Alkitab menjelaskan di sini. Nah, ternyata agama Kristen itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Dan siapa sih Paulus ini? Nah, itu yang perlu kita luruskan dulu. Siapa agama Kristen dan siapa Paulus, biar kita tidak salah dalam memilih agama. Pendiri agama Kristen adalah Rasul Paulus yang mereka rasulkan. Sebetulnya kalau saya tidak pernah merasulkan Paulus karena dia penjahat. Jadi kita akan saya jelaskan sebentar. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 saya akan bacakan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Dan di Antiokhia inilah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di mana pertama kali disebut Kristen? Bukan saat ada Yesus. Bukan ketika Yesus bersama murid-muridnya. Bukan ketika murid-murid Yesus bersama para jemaat yang lain. Tidak. Tetapi ketika Paulus bersama dengan para teman-temannya. Nah, disitulah agama Kristen dibentuk. Maka agama Kristen ini adalah agamanya Paulus. Nabinya si Paulus. Nah, Paulus ini adalah orang yang menentang Yesus. Seharusnya orang Kristen jika mau merasulkan seseorang, seharusnya yang dirasulkan adalah Stefanus. Stefanus itu adalah orang yang memperjuangkan agama Kristen. Bukan memperjuangkan agama Kristen. Stefanus adalah orang yang memperjuangkan ajaran Yesus. Yang menentang Paulus. Sampai dia dihukum itu, dibunuh oleh gerombolan si Paulus. Ini yang perlu teman-teman pahami. Paulus ini adalah orang yang membunuh setiap orang yang mengajarkan perintah Yesus. Nah, ketika ada perlawanan saat itu, sehingga Paulus pura-puralah bertemu Tuhan Yesus, pura-puralah dia jadi orang baik, maka dibuatlah suatu kitab tuh, ajaran-ajaran Paulus, yang semuanya menentang Taurat, menentang hukum Taurat. Kita lihat dalilnya. Yang menentang hukum Taurat, atau yang bertentangan dengan Yesus adalah Paulus, bukan Nabi Muhammad. Mari kita lihat, saya akan jelaskan nanti itu. Di Roma 30 ayat 20.
Jadi Roma 30 ayat 20 yang bunyinya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini bayangkan, ini provokator yang dilakukan oleh Paulus. Padahal Yesus sudah berkata, sampai dunia kiamat, hukum Taurat itu tidak boleh dihilangkan satu iota atau satu titik pun. Tetapi Rasul Paulus dengan berani menantangnya. Nah, makanya di sini saya sampaikan kepada pendeta, Pak Pendeta, kita ini sebenarnya siapa yang kita mau ikut? Kita mau ikut Yesus atau kita mau ikut Paulus? Kalau kita mau ikut Yesus, tentunya apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus kita ikuti. Nah, kita hari ini semuanya tidak ada yang haram, tidak ada yang halal. Ya, hampir-hampir ini Pak Pendeta, yang berkaki ini, tinggal kaki meja yang kita tidak makan. Ini orang Kristen kita ini, saya sampaikan ke pendeta saat itu. Karena semua sudah halal. Babi, anjing, biawak. Padahal haram semua itu dalam Alkitab. Kita makan semuanya. Seolah-olah ini yang berkaki, tinggal kaki meja dengan kaki kursi. Yang terbang tinggal pesawat yang kita tidak makan. Yang merayap tinggal kereta api yang kita tidak makan. Yang di laut, yang menyerenang, tinggal kapal dengan kapal silam yang kita tidak makan. Yang ini jadi persoalannya kita ini. Ibarat mobil kita ini Pak Pendeta, betul-betul sudah lepas rem kita ini. Tidak ada lagi rem. Kenapa tidak ada rem? Karena semua kita makan. Iya, tidak ada lagi rem. Semua halal, tidak ada yang haram. Nah, ini yang menjadi persoalannya kita ini saat ini. Sehingga saya menyimpulkan, saya bilang, saya sampaikan kepada pendeta saat itu. Saya, Pak Pendeta, sanksi sudah dengan agama Kristen. Ya, dengan hal-hal yang saya dapatkan selama ini. Dengan saya melihat Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang begitu sangat bertentangan dengan apa yang kita lakukan saat ini. Semua yang kita lakukan, tidak ada satupun yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi saya sampaikan kepada pendeta. Saya bilang begini Pak Pendeta. Kita nanti di hadapan Tuhan akan ditanya tuh. Akan ditanya oleh Tuhan. Nabimu siapa? Yesus. Apa yang Yesus kerjakan kamu lakukan? Tidak ada. Tetapi ketika kita kerjakan itu berdasarkan misalnya Alkitab ini. Ditulis di situ disunat, kita disunat. Ditulis itu puasa, kita puasa. Ditulis di situ kita berjilbab. Kita punya hujah di hadapan Tuhan. Kita punya hujah di hadapan Allah. Ketika ditanya, apa yang kamu kerjakan? Oh, saya sholat. Karena saya baca di Alkitab sholat. Saya disunat karena saya baca di Alkitab disunat. Kamu apa lagi? Saya melakukan menutup aurat. Saya pakai kerudung karena saya dapat di Alkitab. Saya puasa karena saya lihat Yesus puasa. Saya makan domba karena saya lihat Yesus makan domba. Dan itu akan menjadi pertanyaan nanti di hadapan Tuhan. Nah, ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu lakukan? Oh, saya minum minuman keras. Lah kenapa kamu minum? Paulus bilang tidak apa-apa. Karena itu sudah diperbaharui oleh Yesus. Disitulah hukuman yang akan kita dapat. Karena kenapa? Kita ikuti saja apa yang diperintahkan Yesus, apa yang dibawa oleh Yesus. Kita aman. Sama seperti orang Islam. Orang Islam seperti itu. Dia mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian mengikuti jejak Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah diikuti oleh umatnya. Sehingga aman. Ketika ditanya nanti, yang bertanggung jawab ya Yesus. Ya nabinya kita. Yang kata Pak Pendeta saat itu, oh tidak begini, Jem. Kita itu sudah ditebus oleh Yesus dosanya kita. Segala bentuk apapun yang sudah kita lakukan itu, dosa sebesar apapun itu, akan diputihkan oleh Yesus, akan ditebus oleh Yesus. Saya bilang itu namanya omong kosong Pak Pendeta. Masalahnya begini, kita sekarang berbicara soal logika. Saya mencuri, Pak Pendeta masuk penjara. Kira-kira Pak Pendeta mau? Kan tidak mungkin itu. Saya yang mencuri, kok Pak Pendeta yang masuk neraka? Iya kan? Yesus yang akan menebus saya punya dosa. Kalau memang seperti itu, buat apa lagi kita pergi ke gereja? Iya kan? Buat apa lagi kita bantu orang? Ngapain kita lagi gereja, Pak Pendeta? Kalau memang Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, tidak perlu lagi kita gereja. Kan sudah ditebus, biar saja Yesus yang siksa di neraka. Kan logikanya seperti itu. Sehingga saya sampaikan, ini agama pembodohan saya bilang Pak. Ini pembodohan. Ini sama saja kita dijerumuskan di neraka. Karena memang agama Kristen ini bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Sehingga semua ajarannya, ajaran yang menjerumuskan ke dalam neraka. Lalu, ketika saya berdebat dengan bertanya kepada pendeta, kemana kita? Pak Pendeta, tempatnya kita itu kemana? Di surga apa neraka? Oh, katanya kita sudah dijamin oleh Yesus masuk neraka. Saya bilang tidak. Justru Yesus di dalam Alkitab ini menjelaskan bahwa orang Kristen itu masuk neraka. Saya tunjukkan dalilnya.
Ini supaya orang Kristen tahu di mana tempatnya orang Kristen. Jadi 2 kitab yang mengatakan bahwa orang Kristen itu semuanya masuk ke dalam neraka. Sekarang saya tunjukkan dalilnya. Matius 7 ayat 21. Jadi di mana tempat? Jadi saya sampaikan ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, tempatnya orang Kristen di sini nih. Nanti lihat. Dan apa sih orang Kristen itu? Jadi orang Kristen itu kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus. Nah, ini kata Yesus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kata Yesus loh. Kata Yesus, bukan orang yang menyebut dia Tuhan akan masuk surga, tetapi orang yang menjalankan perintah Bapakku. Apa perintah Bapakku? Bapakku perintahkan disunat. Bapakku perintahkan untuk memakai jilbab. Bapakku perintahkan kita jangan makan babi. Bapakku perintahkan kita jangan minum alkohol, jangan minum minuman keras. Tapi semua itu dilakukan oleh orang Kristen. Betul tidak Pak Pendeta? Ya betul. Ya. Semua yang diperintahkan Bapakku, kalau ini kata Alkitab, semua yang diperintahkan oleh Bapakku yang di surga itu tidak dilakukan oleh orang Kristen. Iya. Makanya Yesus berkata lagi di sini, pada hari yang terakhir kata Yesus, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu? Ini kata orang-orang ini. Dan kami mengadakan mujizat dengan namamu juga. Maka kata Yesus ini kata orang, bukankah kami bernubuat dengan namamu, bermujizat dengan namamu, ya Yesus? Nah, ini kata Yesus, pada waktu itu aku akan berterus terang. Ini kata Yesus ini kepada jemaatnya, kepada kita, kepada orang Kristen saat itu nanti. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Ini kata Yesus, aku tidak mengenal kamu. Jadi di sini dijelaskan orang yang mentuhankan Yesus, kemudian tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Bapakku di surga, Yesus tidak mengenalnya. Dan kata Yesus, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kata Yesus kepada orang-orang Kristen, enyahlah daripada aku, kalian pembuat kejahatan. Orang yang mentuhankan Yesus, membuat mujizat demi nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, kata Yesus itu kalian pembuat kejahatan. Jadi jika ada pendeta yang membuat mujizat demi nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, itu pembuat kejahatan. Ini kata Alkitab. Jadi kalau ada Pak Pendeta, ini edukasi sama teman-teman ini. Jadi teman-teman orang Kristen, jika ada pendeta yang tiba-tiba dengan nama Yesus kamu sembuh, tunjukkan ayat ini. Ini kata Alkitab dia pembuat kejahatan. Kata Yesus dalam Alkitab dia pembuat kejahatan. Yang bermujizat dengan nama Yesus dia pembuat kejahatan. Kata Alkitab. Nah ini yang harus kita pahami. Makanya saya sampaikan kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau kita mengikuti semua perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab ini, maka satu tujuan kita adalah Islam. Saya akan jelaskan pada statement berikutnya.